Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai materi ketujuh, yaitu tentang kepemimpinan. Sebelum saya mulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rio Effendi, saya mahasiswa aktif Universitas Nasional, Prodi Manajemen semester 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan, yang kedua adalah sifat kepemimpinan yang efektif, yang ketiga adalah teori kepemimpinan, dan yang keempat adalah 4 sistem manajemen dalam memimpin dan hubungan pemimpin dengan bawahannya. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik bawahan maupun pengikut, agar mau mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai cara memimpin atau perihal memimpin. Menurut French dan Raven, ada beberapa bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memaksa. Yang kedua, imbalan. Yang ketiga, legitimate. Yang keempat, ahli. Sifat-sifat kepemimpinan efektif. Sifat-sifat kepemimpinan efektif menurut Edwin Giseli. A. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas. B. Mempunyai kebutuhan akan prestasi. C. Mempunyai kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran, kreatif, dan daya pikir. D. Memiliki ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori X dan Y. Anggapan teori X. 1. Rata-rata bawahan manusia itu malas atau tidak dapat menyukai pekerjaan dan menghindarinya bila perlu. 2. Oleh karena itu, orang harus dipaksa, diawasi dengan ketat, diarahkan, atau diancam dengan hukuman. 3. Rata-rata manusia ingin menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi relatif kecil, dan menginginkan keamanan atau jaminan hidup di atas segalanya. Selanjutnya, 4 sistem manajemen dalam memimpin dan hubungannya pimpinan dengan bawahannya. Sistem 1, manajer membuat keputusan dan memerintah bawahannya untuk melaksanakannya. Sistem 2, manajer dapat membuat keputusan tapi memberikan kesempatan pada bawahannya untuk memberikan komentar. Sistem 3, manajer membuat keputusan yang sebelumnya didiskusikan dengan bawahannya. Sistem 4, keputusan dibuat oleh kelompok. Selanjutnya, 4 sistem manajemen dalam memimpin dan hubungannya memimpin dengan bawahannya. Ada 4 tahap hubungan manajer dan bawahannya. Yang pertama, gaya penjelasan atau telling style. Pada saat bawahan pertama kali memasuki organisasi, orientasi tugas yang tinggi dan hubungannya yang paling rendah itu yang paling tepat. Yang kedua, gaya menjual atau selling style. Pada tahap kedua, kepemimpinan orientasi bertugas yang tinggi masih diperlukan karena bawahan belum bersedia menerima tanggung jawab penuh. 3. Gaya partisipasi. Pada tahap ketiga ini, kemampuan dan motivasi prestasi bawahan meningkat dan bawahan secara aktif mulai mencari tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, gaya pendelegasian. Pada tahap 4 ini, di mana bawahan secara berangsur-angsur menjadi lebih percaya diri dan dapat mengarahkan diri sendiri, cukup berpengalaman dan tanggung jawab dapat diandalkan. Selanjutnya, kesimpulan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut French dan Raven, seseorang pemimpin memiliki berbagai bentuk kekuasaan seperti konkret, reward, legitimate, expert, dan reference. Pendekatan studi kepemimpinan mencakup pendekatan sifat, pendekatan sifat yang dinilai kualitas seperti kemampuan supervisi, kebutuhan prestasi, kecerdasan, dan ketegasan sebagai indikator efektif pemimpinan. Teori Mr. Grudge, X dan Y mengemukakan pandangan yang berbeda tentang sifat dasar manusia dalam bekerja, sementara sistem manajemen 4 gaya menunjukkan peran manajer dan mengambil keputusan dari gaya otoritatif sehingga partisipatif. Selain itu, dalam hubungan manajer dan bawahannya terdapat 4 gaya interaksi. Yang pertama ada telling, selling, participating, dan delegating, yang disesuaikan dengan perkembangan kompetensi dan tanggung jawab bawahan dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.